王林和弃权，弟子修为不足，不是这样用的。被斗了心之地，这点修为，倒是个能伤问鼎的。没用。全之。正色轮回翼。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegen Immortal episode ke-107. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, di mana pada cerita sebelumnya Walin mengalahkan senior Zhou dan juga Zhou Xingha, yang setelahnya juga Walin mendapatkan teknik teleportasi dari senior Zhou Shenmeng sebagai bentuk ucapan permintaan maaf kepada Walin karena sebelumnya telah mengganggu Walin. Yang teknik teleportasi itu telah dipelajari oleh Walin, dan juga setelahnya para murid dari sekte Tianyun mereka datang ke tempat pembelajaran dari Tianyunzi yang memberikan ilmunya kepada para muridnya, yang setelahnya pun muncul pengganggu dari sekte pedang Daluo yaitu Penutualing yang membuat situasi memanas, hampir terjadi pertarungan. Tetapi Tianyunzi ia menangkap para murid dari sekte pedang Daluo dan setelahnya memindahkannya ke tempat dari alam peri. Dan singkatnya Tianyunzi mengingatkan kepada para murid dari divisi ungu dan juga divisi kuning bahwasanya hari ini merupakan hari untuk pengujian dari murid sejati kedua divisi ini, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Tianyunzi yang memimpin acara untuk memilih murid sejati dari divisi ungu dan juga divisi kuning. Yang para murid yang bersiap bersaing mereka tampak mempersiapkan diri dengan mereka yang berdiri. Dan di sini divisi kuning diperbolehkan duluan untuk mengikuti ujian persaingan memperebutkan posisi murid sejati divisi kuning. Tetapi para murid anggota divisi kuning mereka justru satu persatu menyerah dan mengakui kalau kekuatan mereka tidak sanggup untuk memperebutkan persaingan ini. Yang anggota divisi kuning banyak sekali yang menyerah dengan hanya menyisakan dua orang saja, yaitu Yun Daozi dan juga Kun Pengzi. Di sini Walin justru dibuat sangat kaget kenapa anggota divisi kuning mereka malah banyak yang menyerah, padahal untuk menjadi murid sejati dari Tianyunzi memiliki banyak manfaat. Tetapi banyak dari mereka malah menyerah di tengah jalan dan tidak berani untuk mencoba bertarung, membuat Walin merasa heran dan sadar adanya sesuatu hal yang mencurigakan. Dan di sana juga tampak Yun Daozi ia juga ikut menyerah dengan alasan ia memberikan kesempatan kepada juniornya yaitu Kun Pengzi mendapatkan gelar menjadi murid sejati. Dan di sana pun Kun Pengzi yang terpilih menjadi murid sejati dengan ia mendapatkan sebuah kristal berwarna kuning yang sebagai pertanda kalau ia telah menjadi murid sejati divisi kuning. Dan di sana tampak Yun Daozi ia justru tampak ketakutan melihat kristal kuning tersebut. Hal ini semakin membuat Walin merasa penasaran kenapa murid sejati dari divisi kuning tampak justru menghindar dan tidak menginginkan gelar menjadi murid sejati Tianyunzi. Lalu pun kelompok divisi ungu mereka diperbolehkan untuk memulai ujian mereka untuk memperebutkan murid sejati divisi ungu yaitu Walin, Xiaming dan juga BW. Tetapi di sana BW ia langsung menyerah karena ia sadar diri kekuatannya tidak akan mampu untuk bersaing melawan dua orang ini, dan BW sama sekali tidak dipermasalahkan untuk menyerah. Sedangkan untuk Xiaming ia tampak berani untuk menantang Walin melakukan pertarungan untuk memperebutkan posisi murid sejati. Namun untuk Walin yang telah menaruh rasa curiga pada posisi murid sejati ini membuat Walin pun pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengincar posisi murid ini, dan Walin langsung memutuskan untuk menyerah. Dan tiba-tiba saja Tianyunzi memberikan respon yang berbeda kepada Walin. Di saat semua murid sebelumnya menyerah, mereka tidak dipermasalahkan oleh Tianyunzi, tetapi untuk Walin yang menyatakan menyerah langsung dipermasalahkan oleh Tianyunzi.
yaitu dengan Tianyuzi yang menegur Walin. Hal ini pun seketika membuat Walin sadar bahwasanya Tianyuzi menyadari kalau Walin telah mencurigai Tianyuzi, dan di sana Tianyuzi berbicara kepada Walin untuk tidak menjadi murid pengecut seperti orang-orang yang telah menyerah pada divisi kuning, dan Tianyuzi memberikan waktu kepada Walin untuk berpikir apakah Walin akan menyerah atau akan tetap berjuang, dan jika Walin pada akhirnya menyerah maka Walin diperbolehkan untuk mundur dan Tianyuzi tidak akan memaksa lagi kepada Walin. Dan hal ini pun seketika membuat para murid lainnya mereka langsung menaruh pandangan kepada Walin karena Walin mendapatkan perhatian lebih dari Tianyuzi. Para murid sebelumnya mereka diperbolehkan untuk menyerah, tetapi Walin seperti diperhatikan lebih oleh Tianyuzi untuk Walin bisa menjadi murid sejati dari divisi ungu. Hal ini membuat mereka sadar Walin memiliki keistimewaan bagi Tianyuzi seperti senior Sunyun pada divisi ungu juga. Hal ini pun membuat Walin sadar bahwasanya ia tidak boleh dicurigai oleh Tianyuzi dengan tiba-tiba saja menyerah pada langkah pertama ini. Yang langsung pun Walin merubah keputusannya, yaitu dengan menerima ujian ini untuk bertarung melawan Xianming. 开始吧，世间神通，我只需看一回。魔手，此术乃是我魔。 Pertarungan antara Walin melawan Xianming pun dimulai, yang dalam pertarungan tersebut Xianming langsung mengeluarkan sebuah teknik yang ia sebut sebagai tangan hantu ungu, yang dimana teknik ini dipelajari oleh Xianming waktu ia melihat Walin menggunakan teknik dari teknik jari penghancurnya Walin yang diajarkan oleh si Tunan. Dan di sana pun mereka berdua langsung beradu kekuatan dengan Walin menggunakan teknik jari penghancurnya, yang dalam peraduan tersebut dimenangkan oleh Walin. 化火掌。 果然还差了些火候。 Dan setelah peraduan tersebut muncul sebuah aura gelap yang berasal dari Walin, dan di sana Xianming mencoba untuk menyerapnya agar ia bisa mengetahui tekniknya Walin, tetapi Walin tidak membiarkan hal itu dengan ia yang mematahkan ilusinya. Dan setelahnya mereka berdua saling beradu kekuatan lagi dengan Walin menyerang Xianming menggunakan energi putaran emas. 几招，就能称九掌面仙诀，这短短数日，此术修炼极为艰难。 Yang hal ini seketika membuat Xianming kaget karena teknik tersebut baru saja ia kasih kepada Walin, tetapi Walin sudah mempelajarinya dengan baik. Yang termasuk juga Tianyuzi melihat itu kaget dengan Walin karena kejeniusan Walin, tetapi di saat bersamaan juga tanpa adanya niatan tersembunyi dari Tianyuzi kepada Walin yang memiliki sebuah tujuan tersembunyi. Dan singkatnya Walin bisa memenangkan peraduan serangan mereka dengan Walin yang meningkatkan energi putaran emasnya menjadi 6 putaran yang membuat serangan Walin lebih kuat, yang mengakibatkan peraduan tersebut Xianming kalah, dan setelahnya Xianming mengakui kekalahannya kepada Walin. 你是否还想看看？ 老七， 太像了。 Dan hal ini pun membuat orang-orang menyadari bahwasannya Walin telah menjadi pemenang dan Walin telah menjadi murid sejati dari divisi ungu. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya seseorang yang datang ke tempat mereka, yang ternyata orang tersebut adalah Chen Tao, yaitu mantan murid sejati dari divisi ungu yang telah kembali untuk memperebutkan kembali murid sejati divisi ungu. 弟子陈涛，弟子见黑墨星闪，不知他到底是何物？ 此花名为七彩。 Dengan kedatangan Chen Tao kali ini memberikan hadiah kepada Tianyuzi, yaitu sebuah bunga 7 warna, yang bunga tersebut diketahui oleh Tianyuzi merupakan harta karun alam langka yang berada di peringkat 93, dan hadiah tersebut diterima senang oleh Tianyuzi. Dan setelahnya pun Walin melakukan pertarungan melawan Chen Tao untuk memperebutkan kembali posisi murid sejati divisi ungu. 不是这样用的，做我的心之地，这点修为。 Di sana Chen Tao langsung menggunakan teknik energi emas 9 putaran kepada Walin, yang serangan itu seketika membentuk sebuah serangan naga kepada Walin. Walin pun langsung menghindari serangan itu dengan teknik teleportasinya untuk memindahkan serangan Chen Tao. 借力打力，挪移，倒是个能伤问鼎的。哎呦！
Yang hal ini pun menjadi pusat perhatian bagi para murid lainnya karena menganggap Walin memiliki kemampuan untuk bersaing melawan Chen Tao. Walin menggunakan serangan berbeda, yaitu ia mengeluarkan binatang kereta tempurnya yang dengan langsung pun binatang kereta tempur menyerang Chen Tao. Dan pada saat ini Walin memikirkan bagaimana cara untuk mengalahkan Chen Tao sampai Walin ingin untuk mengaktifkan kekuatan penuh dari binatang kereta tempurnya. Dan sedangkan Chen Tao yang melawan binatang kereta tempurnya Walin, di sana Chen Tao mengakui bahwasanya kekuatan hartanya Walin sangatlah kuat. Bahkan Chen Tao menganggap Walin sudah memiliki kualifikasi untuk diakui menjadi juniornya Chen Tao. Tetapi Walin dengan dingin menolaknya dengan mengatakan bahwasanya kaulah yang tidak layak untuk menjadi seniorku. Mendengar hal itu membuat Chen Tao menjadi bersemangat dan ia pun menunjukkan kekuatannya dengan ia langsung menghentikan binatangnya Walin dengan menyegilnya. Yang sekaligus juga Chen Tao mempersiapkan serangan lainnya dengan ia sambil mengatakan kalau ia akan menunjukkan kekuatannya agar Walin sadar dengan posisinya tidak sombong di hadapan dirinya. Walin langsung mengambil kembali binatang kereta tempurnya yang di saat bersamaan Chen Tao menyuruh kepada Walin untuk menerima serangan telapak tangannya. Dan di sini pun Walin berniat untuk menggunakan teknik jari penghancur tingkatan 3 dari ajaran Situnan, yang sebenarnya Situnan memperingatkan kepada Walin untuk menggunakan teknik yang ketiga ini dengan berhati-hati karena teknik ketiga ini yang jauh lebih kuat dan disarankan untuk menggunakannya jika Walin telah berada di ranah transformasi jiwa tahap akhir. Tetapi karena pada saat ini Walin berada di kondisi yang terpojok, Walin pun dengan nekat menggunakannya. Yang di saat jari penghancurnya Walin dikeluarkan, di sana penetua berpakaian merah mengenali teknik tersebut karena ia pernah melihat teknik itu dikeluarkan oleh orang lain juga yang disebut oleh penetua berpakaian merah itu sebagai orang yang nakal, yang kemungkinan besar maksudnya adalah Situnan. Yang setelahnya juga Walin menggabungkan teknik tersebut dengan kekuatan domainnya yang membuat banyak orang semakin kaget termasuk Tian Yunzi. Yang serangan gabungan tersebut dapat menghancurkan teknik telapak tangan Chen Tao yang membuat Chen Tao harus dengan paksa menahan serangan Walin dengan kedua tangannya. Pertarungan ini membuat Shen Ming semakin kagum kepada Walin karena tak menyangka Walin bisa memojokkan Chen Tao sampai sejauh ini. Dan Walin telah merasakan kalau pertarungan mereka sudah berada di kondisi yang sangat intens dan Walin pun memutuskan untuk menyerah pada pertarungan. Tian Yunzi menerima penyerahan Walin dengan puas yang lalu pun pertarungan mereka berdua selesai. Tetapi tampaknya Chen Tao yang masih tertarik dengan kekuatan Walin dan ia ingin melakukan pertarungan duel lagi melawan Walin di masa depan nanti. Dan setelahnya pun Chen Tao diakui menjadi murid sejati ataupun murid 7 putra dari divisi ungu. Yang Chen Tao mendapatkan sebuah kristal berwarna ungu. Tetapi di sini Walin sama sekali ia tidak merasa kecewa ataupun sedih karena Walin yang masih curiga dengan jabatan murid 7 putra ini. Walin menganggap jabatan ini terlalu mencurigakan dan tidak mengetahui fungsi dari kristal ungu itu. Sebelum Walin mengetahui pasti apa fungsi dari kristal tersebut, maka Walin tidak tertarik untuk menjadi 7 murid inti. Dan Walin justru merasa beruntung karena Chen Tao yang datang tepat waktu untuk mengambil alih gelar murid sejati dari divisi ungu. Tetapi setelahnya Tian Yunzi ingin mengajak kepada Walin karena Tian Yunzi ingin memberikan 2 teknik baru kepada Walin. Singkat cerita, Tian Yunzi membawa Walin ke sebuah tempat yang tampak di sana adanya sebuah gunung es raksasa yang mengeluarkan suhu dingin yang sangat dingin. Tetapi Walin juga merasakan adanya vitalitas kekuatan yang bisa membantu pelatihan seseorang dengan hanya pelatihan setengah tetapi mendapatkan hasil 2 kali. Dan di sana Tian Yunzi memberikan ujian kepada Walin untuk menganalisis tempat tersebut. Walin pun mencoba untuk mencari tahunya dan di sana Walin melihat bahwasanya adanya sebuah gunung berwarna hitam yang tidak terpengaruh oleh gunung es yang berada di tengah dan juga
虽说世间万物均有生命， Setelahnya, walaupun gunung es itu tampak seperti gunung mati, tetapi Walin merasakan gunung es itu mengeluarkan vitalitas yang seperti memiliki kehidupan. Tianyunsi tetap menyuruh kepada Walin untuk melakukan penganalisis lebih dalam lagi. Dan di sana Walin menjawab bahwasanya dua gunung yang berada di samping dari gunung es itu merupakan gunung ilusi. Hal itu seketika membuat Tianyunsi merasa sangat puas dengan analisis Walin yang sangat tajam. Hal ini membuat Tianyunsi semakin kagum kepada Walin. Tidak hanya kemampuan domainnya Walin yang kuat, tetapi analisisnya juga sangat tajam. Tetapi sebenarnya Walin mengetahui semua informasi itu mengetai lautan pengetahuan dari dewa kuno Tusi. 识别出这山峰真伪，非古神迹，也无法看出我识海中的故事。 Dan di sini Walin sadar bahwasanya Tianyunsi masih belum menyadari lautan pengetahuan dari dewa kuno Tusi, membuat Walin pun menyadari bahwasanya Tianyunsi belum mengetahui banyak mengenai rahasianya Walin. Dan setelahnya Walin melewati ujian, yaitu berupa Walin yang disuruh untuk menaiki gunung es itu dari bawah. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Rinnegan Immortal episode ke-17 bersambung. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 王林，我弃权。弟子修为不足，不是这样用的，被做我的心之地。这